adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak, kita satukan hati dan pikiran kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Taruna. Kita masuk ke dalam pujian kita buka PKJ 149, bait yang pertama 1, 2, bait yang pertama 2, 3, ucapan syukur pada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami boleh merasakan bersyukur atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami mulai ibadah kami, urapi kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami mulai ibadah kami Tuhan, Engkau urapi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bermazmur. Kita buka Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kakak akan membacakan pembacaan Alkitab pada pagi ini. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah pada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan Alkitab pagi ini. Marilah kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan,
kita akan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama, Ku Heran Allah Memberi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Dan hingga saat ini Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Berfirman ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dalam Filipi pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita mendengarkan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik teruna yang kukasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali lewat via daring, yaitu ibadah persekutuan teruna. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan satu judul atau tema perikop kita, yaitu bersyukur atas kuasa Tuhan. Bersyukur atas kuasa Tuhan. Mengucap syukur berarti menerima apa adanya.
Di sini kakak akan mengutarakan alasan bagaimana pentingnya mengucap syukur dalam kehidupan kita adik-adik. Ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan mengapa kita mengucap syukur. Alasan yang pertama, yaitu karena mengucap syukur adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Mengucap syukur adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 8. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Satu Tesalonika 5, maaf ayat 18 ya, ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nah, bersyukur itu adalah merupakan suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi kita. Dan dengan bersyukur, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga membuat tubuh dan jasmani kita menjadi lebih baik. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita mengucap syukur. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan adalah merupakan teladan bagi kita. Karena Tuhan adalah merupakan teladan bagi kita. Kakak akan mengundang adik-adik lagi untuk membuka Alkitabnya, yaitu yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kalau sudah ditemukan, kakak akan membacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bersyukurlah untuk setiap masalah adik-adik. Problem is good. Ya, masalah adalah baik. Kenapa dikatakan masalah baik? Karena dengan masalah kita dapat diproses menjadi lebih baik. Oleh karena itu bersyukurlah untuk setiap masalah, sebab itu adalah proses yang perlu kita jalani untuk mencapai maksud Tuhan yang baik, dan bersyukur setiap berkat dalam kehidupan adik-adik teruna, kehidupan kelalaian, dan kehidupan kita semua. Karena dengan bersyukur itu adalah merupakan suatu karya Tuhan yang luar biasa. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga mengapa mengucap syukur, yaitu karena Tuhan punya rancangan yang baik. Ya, karena Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Kakak akan undang lagi adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Mari kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh luar biasa adik-adik teruna yang kukasihi, apabila kita dapat mengerti bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Adik-adik teruna yang terkasih, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara yang kita hadapi. Adik-adik punya pergumulan di dalam pendidikannya, di rumah, dalam keluarga,
punya pergumulan persoalan hidup dalam teman. Tetapi segala sesuatunya itu adalah campur tangan Tuhan, dan Tuhan akan berkarya di dalam segala pergumulan yang kita hadapi itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir adik-adik. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Akan tetapi kita selalu bersyukur di dalam segala situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Adik-adik tahu lagu rohani, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti Tuhan pakai yang enak, Tuhan pakai yang pasti, Tuhan pakai yang baik untuk mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Dunia bisa berkata, money is power, uang adalah kekuatan. Tetapi hari ini kita diajak lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Give thanks is a power, bersyukur adalah kekuatan. Manusia yang paling miskin di dunia ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Oleh karena itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik teruna yang terkasih untuk senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah berkarya di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Lakukan yang baik, maka kamu menjadi pewaris kerajaan surga. Di sini juga kita diajak adik-adik teruna, perlu kita menyadari akan pentingnya mengucap syukur. Dan teruna juga harus mampu menetapkan dalam diri teruna bahwa kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga segala kondisi yang sedang kita hadapi akan mendatangkan damai sejati. Itulah yang dialami oleh Paulus di Filipi. Paulus merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga jemaat Filipi bukan hanya sekedar pendengar, tetapi mereka melakukan dan menjalankan sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Kita berkarya, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu di dunia ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan jangan kita membiasakan diri untuk tetap bersungut-sungut. Apapun keadaan orang tua kita yang kita alami, apapun keadaan kita, mari kita syukuri. Kalau kita di rumah disediakan mama dan papa itu hanya sebuah lauk yang berupa tempe atau tahu, ya, mama suruh kita untuk makan. Nak, makan nak. Apa ikannya mak? Lihat aja ada di atas meja. Dia buka 7 saji yang ada di atas meja. Kemudian anaknya dengan suara ketus, aku gak mau makan. Ikannya gak enak. Apa gak ada ikan lain kama? Nah, kakak bertanya pada adik-adik, apakah anak seperti itu adalah seorang anak yang tahu bersyukur? Bukan adik-adik. Mari kita belajar hidup sederhana. Mari kita mulai hidup kita dari sikap kesederhanaan. Maka Tuhan akan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang kaya akan rohani, kaya akan jasmani. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi, belajar dari Paulus dan jemaat di Filipi, mari kita menyadari bahwa di balik kesulitan hidup kita masih ada sesama kita yang lebih menderita. Banyak saudara-saudara kita berkekurangan di luar sana. Banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Karena apa? Mereka membutuhkan uluran bantuan. Oleh karena itu, dengan bersyukur kita tidak akan fokus pada diri sendiri,
tetapi kuasa Tuhan yang memampukan untuk menjadi berkat bagi sesama dalam segala keadaan. Mulailah dari dalam keluarga kita, dan perhatikan dan pedulilah pada kesulitan orang tua dan saudara di rumah. Bersyukurlah dan berdoalah untuk mereka, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga sendiri juga bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 7 ayat 1 dan baitnya yang kedua. Mari adik-adik, kita berdoa syafaat, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengajarkan kami untuk selalu tetap bersyukur dalam segala kondisi apapun. Tuhan, bukan kami tidak mensyukuri pemberian Tuhan dalam hidup kami, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu dengan kemurahan dan kerendahan hati kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami yang membesarkan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik teruna yang sekarang ini sedang belajar dari rumah masing-masing. Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran senantiasa, sehingga anak-anak kami Tuhan yang diperhadapkan dengan situasi COVID-19 sehingga membuat mereka tidak bisa ke sekolah, berjumpa dengan para guru dan teman-teman mereka, belajar bersama-sama. Tuhan yang membimbing menyertai mereka Tuhan, sehingga sekalipun mereka di rumah, mereka tetap memperoleh kebijaksanaan dan kepintaran yang asalnya dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, kami berdoa buat gereja-Mu yang kudus ini, berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat GPIB Hosiana Berat. Tuhan menilai, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Dalam setiap persoalan hidup, dalam setiap pergumulan Tuhan yang menyertai, Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang kami miliki Tuhan. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat persekutuan kami, yaitu persekutuan teruna. Kami sesama kakak lain, Tuhan berkati. Tuhan berikan kami kesatuan hati dan pikiran Tuhan untuk menjalankan misi kami sebagai pelayan teruna. Boleh kami menopang adik-adik teruna Tuhan, saling melengkapi satu sama lain. Hilangkan dari hati dan pikiran kami sikap iri dan dengki,
Tetapi Tuhan satukan kami dalam satu kasih. Tuhan satukan kami dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga sampai ke pelosok-pelosok. Secara khusus kami juga berdoa buat Kabupaten Berau yang kami tempati ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, kota yang kami tempati ini menjadi kota yang harum di hadapan Tuhan. Kami masyarakat di Berau ini, Tuhan, boleh memahami dan boleh menjalankan segala aturan-aturan yang diberikan pemerintah, sehingga kota kami ini menjadi kota yang makmur, adil dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik lain, berkati orang tua, berkati keluarga kami sekalian. Buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan buat mereka, baik melalui obat yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi suatu kesembuhan, baik yang di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu ini boleh berguna, bermanfaat di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa selalu bersyukur dalam setiap pemberian Tuhan, sehingga kami dengan ikhlas untuk menerima apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa dengan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak, yang kami lakukan terhadap orang lain, terhadap orang tua kami. Ampuni kami Bapa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami, serta layakkan kami sebagai anak-anak-Mu selalu takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Kita dengan diiringi lagu, kita buka Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Baiklah adik-adik, untuk doa persembahan kita naikkan persembahan kita dengan doa. Dan mari adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami sudah mendengarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu juga Tuhan, atas
kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Bapa di surga, saatnya kami sudah memberikan ya Bapa. Kami boleh memberikan apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan urapi, dan Kau tahu Tuhan, apa yang kami berikan adalah sesuai dengan apa yang Kau berikan. Kami tidak dapat mengatakan dan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau kuduskan persembahan kami ini, kiranya layak untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Warta PT. Pertama, ucapan terima kasih kepada Kak Eva sebagai pelayan firman pada minggu ini. Operator multimedia Kak Herwan, pianis Kak Erik Alimbe, kameramen Kak Charlie, pemandu lagu, dan kakak layan sekalian yang hadir pada saat ini. Warta yang kedua, Kakak ucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap aktivitas, kegiatan, diberikan kesuksesan di dalam studi, dan apa yang dilakukan kiranya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, pada saat ini masih kita ibadah secara online, dan jangan lupa protokol kesehatan kemanapun adik-adik berpergian. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Walaupun sekarang ini mungkin masih banyak ya warga berau ataupun adik-adik mungkin keluar di luar sana, jangan lupa, jangan sekali-sekali melupakan untuk tidak memakai masker, karena itu sangat penting untuk kesehatan kita dan untuk menjaga agar kita tetap selalu di dalam kesehatan. Itu saja warta kita PT pada minggu ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang terkasih, renungkanlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, maka kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 194 baitnya yang pertama, Kurasakan nyala api dalam hatiku. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kita dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai adik-adik teruna dan menuntun kita sekalian sampai kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.